Alhamdulillah, ini adalah testimoni bahwa apa yang saya berikan kepada member saya adalah hal yang luar biasa. Jika kamu ingin merasakannya juga, silakan klik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Ada banyak hal dalam hidup yang selalu ingin saya bagikan kepada kamu, termasuk hal yang ada kaitannya tentang doa dan sebuah keajaiban bagaimana cara kita bisa mencapai keinginan kita. Ada banyak orang di Pagar Kehidupan, termasuk mungkin kamu ya, sebagai sahabat baru ataupun sahabat baik saya di Pagar Kehidupan, penasaran. Apakah benar dalam hidup ini ada sebuah hal yang bisa saya pegang, Mas, agar saya dengan seizin Tuhan bisa mencapai apa yang saya mau? Jawaban saya ada dan gampang banget. Jadi kalau misalnya kamu sekarang sudah secara tidak sengaja atau sengaja menonton video ini, yuk pelan-pelan kita dengarkan apa sih yang ingin saya katakan. Dan saya punya tips, kalau kamu benar-benar ingin meraih perubahan dalam hidupmu, tolong lakukan apa yang saya katakan ini setahap demi setahap. Karena perubahan kamu bisa terasa nyata loh. Nggak percaya? Yuk kita simak deh. Ini menarik banget. Jadi gini teman-teman. Ada sahabat saya. Dia mungkin sama seperti kamu ya. Pengen menjadi orang yang selalu bahagia dalam hidup. Coba sekarang sambil kamu menonton video ini, sambil tetap mendengarkan suara saya, coba renungkan pelan-pelan dalam hidup kamu. Ada nggak sih dalam hidup kamu yang sampai detik ini sebuah keinginan besar? Keinginannya bagus, keinginannya keren, tapi entah kenapa Mas, di dalam saya melakukan sebuah usaha untuk mencapai itu, kok rasanya gelisah terus ya Mas? Kok rasanya saya nggak tenang terus? Nah, sekarang saya mau tanya. Apakah ada dalam dirimu sebuah perasaan gelisah yang entah kenapa tiba-tiba muncul ketika membayangkan sebuah keinginan besar yang sebenarnya kamu pengen banget hal itu tercapai? Ada nggak perasaan gelisah? Kalau ada, kamu pernah nggak sih sekali aja bertanya, kenapa ya kok perasaan gelisah ini bisa muncul dalam hati saya? Itu yang akan saya bahas di hari ini. Karena kalau perasaan gelisah itu hilang, seizin Tuhan, apapun keinginan kamu lebih gampang terwujud. Ini fakta dan ini kenyataan. Gini caranya. Pertama, sekarang saya ingin menjelaskan dulu kepada kamu, kenapa perasaan gelisah itu bisa muncul. Ini penting. Gini teman-teman. Perasaan gelisah itu muncul sebenarnya karena dalam diri kamu ada sebuah keraguan lagi bahwa kamu tuh bisa mencapai itu. Dan yang kedua, maaf ya, dalam diri kamu pun ada sebuah perasaan trauma. Sepertinya, maaf nih, di masa lalu kamu tuh pernah loh mengalami sebuah hal buruk yang membuat kamu tuh jadi kerasa, saya tuh layak gak ya Mas dapat apa yang saya minta? Saya tuh bisa gak ya Mas mencapai apa yang saya mau? Kenapa? Karena saya gak pernah Mas dipuji orang tua. Saya gak pernah Mas dihargai sama bapak saya. Saya gak pernah Mas mungkin dipuji sama ibu saya. Itu fakta loh teman-teman. Saya cerita dulu sebentar ya. Ada banyak orang yang sering curhat kepada saya. Mereka itu selalu mengatakan, saya itu ngerasa gak mampu Mas di dalam mencapai impian saya. Apakah ketika saya merasa gak mampu, doa-doa saya itu tetap terkabul? Saya bilang, doa akan tetap terkabul tergantung seizin Tuhan. Apakah dia mau mengabulkannya atau tidak. Cuman, ada cumannya. Doa itu bakal terkabul kalau kita pantas untuk menerimanya. Setuju gak?
Nah sekarang bagaimana mungkin kita bisa pantas menerima doa yang terkabul tersebut kalau kitanya sendiri nggak pantas? Sekarang saya mau tanya, pantas nggak sih kita mendapatkan suatu hal besar kalau pikiran kita menganggap diri kita nggak layak dapat itu? Pantas nggak? Pantas gak sih kita berpikir untuk menerima sebuah keajaiban kalau diri kita sendiri pun kayak nggak layak gitu loh untuk menerima keajaiban karena diri kita selalu merendahkan diri sendiri aja. Begitu ada keajaiban terbayang di kepala, nggak mungkin, saya nggak mungkin dapat itu, saya nggak mampu. Begitu ada kesempatan besar di depan mata, nggak mungkin, kenapa? Saya nggak pernah kepikiran itu. Nggak mungkin lah, orang saya dapat hal yang kecil aja udah seneng mas, dapat hal yang besar nggak mungkin. Akibatnya apa? Begitu dia berpikir besar, dia takut, dia gelisah. Itu kamu bukan? Nah sekarang, coba, saya mohon maaf dulu sebelumnya. Maafin saya. Kalau mungkin sekarang saya paksa kamu untuk mengingat hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Bener gak sih? Kalau semakin diri kamu gelisah memikirkan impianmu, itu sebenarnya ada kaitannya loh dengan hubungan kamu terhadap bapak dan ibumu. Sekarang coba, kalau seandainya saya bertanya, kapan terakhir kali bapak muji kamu? Kapan terakhir kali ibumu memuji kamu? Pernah gak atau sering gak sih kamu ngerasa kecewa? Karena dulu mungkin ketika waktu kecil atau beberapa waktu yang lalu, diri kamu sudah berusaha untuk berprestasi depan mereka, depan orang tua. Tapi entah kenapa, orang tua itu kayaknya susah untuk menghargai apa yang sudah kamu usahakan gitu. Sampai kamu sendiri akhirnya cuma sedih, kecewa, udah deh. Ujung-ujungnya apa? Ngerasa bahwa jangan-jangan memang saya nggak mampu lagi. Kok orang tua saya gitu doang sih sama saya reaksinya? Jangan-jangan saya ini beneran payah ya? Kok orang tua saya memandang saya seperti ini sih? Dari pola pikir seperti itu loh yang membuat kamu selalu gelisah ketika memikirkan doa-doa besar kamu. Iya kan? Nah sekarang coba lihat mata kamu. Lihat deh kalau misalnya ada kaca, lihat mata kamu. Berkaca-kaca nggak? Pengen nangis. Kalau pengen nangis berarti ucapan saya itu benar. Ini yang selama ini jadi halangan kamu, cuman sayangnya nggak ada yang nyadarin tuh. Nah sekarang, mas, kalau begitu obatnya bagaimana? Saya tuh pengen sembuh mas dari keadaan ini. Saya tuh nggak mau begini terus mas. Ada nggak tips dari Mas Aryan yang bisa saya lakukan? Ada. Gini. Kamu lihat tangan kanan kamu. Ayo, sekarang tangan kanannya tolong kepalkan. Ayo, kepalkan tangan kanan kamu, ya. Sekarang tangan kirinya angkat juga, kepalkan juga, dikepalkan. Jadi tangan kanan kamu dikepalkan, tangan kiri kamu dikepalkan. Udah? Kamu pakai senjata saya. Dulu saya juga sama seperti kamu. Susah untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang tua. Kita sama. Lalu apa yang bisa membuat saya sampai titik ini? Yang bisa membuat saya sampai titik ini, selain doa, saya gunakan sebuah teknik. Teknik yang saya beri nama berpegang pada amal-amal baik saja cukup. Saya ulangi, berpegang pada amal-amal baik saja cukup. Sekarang angkat tangan kanan kamu. Tangan kanan kamu ini adalah amal baik. Angkat tangan kiri kamu. Tangan kiri kamu ini adalah doa-doa. Doa dan amal baik itu loh yang harus kamu pegang terus. Kalau diri kamu gelisah, abaikan gelisah itu, terima aja gelisah itu, gak usah kamu lawan, terima aja, tapi sambil kamu gelisah, selalu fokus kepada doa, selalu fokus kepada amal baik. Jangan hanya karena gelisah kamu berhenti, stop, jangan. Yang perlu kamu lakukan, berdoa apa sih yang jadi keinginan kamu, doa terus. Tapi abis itu pegang sama amal baik. Sedekah contohnya, nolongin temen contohnya, nolongin orang tua contohnya, nolongin hewan-hewan di sekitar kamu, siram tanaman,
Bantu orang yang susah di sekitar kamu rutin setiap hari. Katakan dengan suara keras, senjata saya cuma 2, doa dan amal baik saya aja cukup. Lah mas, sebentar deh. Tapi kan kita nggak diajarin gitu mas di sekolah. Kalau di sekolah kan kita diajarinnya kita harus kerja keras gitu mas, sampai banting tulang, sampai berdarah-darah kan gitu mas. Kok mas Aryan ini ngajarinnya beda sih? Loh, gini. Yang saya ajarkan ini emang gak pernah diajarin di sekolah, tapi justru ini paling benar, mohon maaf. Kenapa? Karena kalau kamu cuma melakukan apa yang diajarkan di sekolah, kamu bakal capek. Sekarang saya tanya, capek gak tuh ngejar duit mulu? Capek gak? Capek gak tuh cari jodoh mulu? Capek gak? Capek gak tuh untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan yang kamu impikan? Capek gak? Capek. Capeknya itu bukan karena itu susah kan? Bukan. Capeknya itu karena kenapa sih di tengah jalan ada aja orang-orang yang nyakitin saya? Betul apa enggak? Iya toh? Ada aja orang-orang yang gak seneng, bahkan celakanya orang itu bisa jadi dari lingkungan keluarga kita sendiri atau temen yang udah kita kenal. Aduh. Lagi capek-capek ingin meraih impian, ada aja keluarga yang ngomongin sampai kamu sakit hati lagi. Lagi capek-capek cari jodoh, ada aja yang ngomongin sampai kamu sakit hati lagi. Capek di situ. Nah sekarang udah, kamu ucapkan dengan suara lantang. Ayo ucapkan bersama saya ya. Ucapkan dengan suara lantang. Senjata saya cuma doa dan amal baik. Kepalkan kedua tangan kamu. Ini adalah senjata saya. Senjata saya adalah doa dan amal baik. Amal baik dan doa. Mas, kenapa amal baik itu penting? Nah, pertanyaan bagus nih. Saya jelasin dulu supaya kamu jelas bahwa ini ilmiah, ini bukan omong kosong. Begini penjelasannya. Dalam hidup, semua itu pasti berbalas, hanya tinggal menunggu waktu. Saya ulangi ya. Dalam hidup, semua itu pasti berbalas, hanya tinggal menunggu waktu. Itu artinya, apapun yang terjadi pada kamu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu seperti bibit-bibit yang secara sadar atau tidak sadar kamu tanam di masa lalu. Loh, tapi saya gak percaya hukum karma. Gak peduli kamu percaya atau tidak, itu yang terjadi. Contoh, kamu nonton Pagar Kehidupan udah berapa lama? Udah berapa lama nonton Pagar Kehidupan? Semakin kamu lama, kerasa nggak semakin banyak perubahan hidup? Kamu nggak sadar bahwa itu sama seperti menanam benih yang baik. Ketika diri kamu menonton video Pagar Kehidupan rutin, itu kamu menanam benih baik. Sehingga tumbuhannya jadi baik juga yang tumbuh kan? Lihat hidup kamu sekarang. Jadi lebih baik. Kenapa? Karena kamu nanam benih yang baik. Nonton Pagar Kehidupan terus, turutin dan mempraktekannya. Sekarang bayangkan kalau yang kamu tonton video kebencian terus. Kira-kira kamu bakal kayak sekarang nggak? Bakal kayak sekarang nggak? Nggak akan. Mungkin diri kamu bakal jadi orang yang banyak musuhnya atau sakit-sakitan terus. Kenapa? Karena membenci orang terus. Nah sekarang pilihan ada di tangan kamu. Mau menanam benih yang baik-baik atau ngurusin orang yang nyakitin sehingga kita lupa untuk menanam benih baik. Mau yang mana? Kalau diri kamu pengen seperti saya, menerima banyak keajaiban dalam hidup, udah deh, lupain ngurusin orang-orang aneh, lupain mikirin hal-hal yang gak jelas. Tanam tuh kebaikan. Mulai dari sedekah, mulai dari nolongin hewan, mulai dari nyiram tanaman, mulai dari fokus bahagiain orang tua terus setiap hari. Temen lagi sedih kamu hibur, temen lagi sakit kalau bisa kamu jenguk, temen lagi sedih kamu hibur. Apapun kebaikan yang bisa kamu lakukan, lakukan. Bukan demi saya, bukan demi mereka, tapi demi kamu sendiri. Percaya sama saya, apa yang kamu lakukan akan kamu petik sendiri itu hasilnya di kemudian hari. Tapi saya capek mas jadi orang baik. Ya sudah, kalau kamu capek jadi orang baik berarti kamu capek untuk menerima nasib baik. Ya tapi saya jadi orang baik sial terus. Ya itu belum. Belum dong. Orang itu kan menanam benih gak langsung tumbuh. Kena hama dulu boleh gak? Ya boleh. Kita nanam padi kena hama aja boleh kok. Kenapa kita jadi sewot sendiri ketika ada hama?
Oh gitu ya Mas? Ya, iya. Jadi saya harus gimana? Ya udah, tanam aja terus, nggak usah pikirin hama. Hamanya biar Tuhan yang ngatur. Makanya saya bilang, jangan cuma amal baik, pakai juga doa. Doa itu anti hama yang terbaik, setuju nggak? Ketika ada orang aneh, nggak kuat. Ketika kamu menjadi orang baik, ada aja orang jahat, doain tuh orang. Terlama-lama jadi baik dia, atau pergi dari hidup kamu. Itu fakta loh. Bener, itu fakta. Makanya sekarang pegang doa dan amal baik. Lakukan kedua hal itu dan lihat perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Kalau hidup saya bisa berubah gara-gara itu, kamu pun pasti bisa. Karena kita sama-sama manusia yang luar biasa. Katakan, saya manusia yang sebenarnya luar biasa. Kamu hebat. Dicoba ya, praktekkan apa yang saya katakan ini. Ini emas. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.